Guys, emang sih zaman kuliah jurusan kedokteran. Jadi di video kali ini kita bakal bahas jurusan kedokteran. Apa sebenarnya jurusan kedokteran dan gimana prospek masa depannya? Apa mereka cuma jadi mantri mahal doang? Halo sobat-sobat Kenridik sekalian, jadi kali ini aku bakal bahas jurusan favorit dari dulu sampai sekarang dengan passing grade paling sulit ditembus. Padahal kuliahnya itu super lama. Gue bukanlah dokter, tapi gue punya insight profesi kedokteran ini dari istri gue sendiri. Oke, sebelum kita mulai video kali ini, di channel ini gue biasa bahas soal konten edukasi, keuangan personal, dan juga psikologi positif. Buat kamu yang ngerasa konten macam itu cocok buat kalian, jangan lupa buat subscribe channel ini ya. Dan juga buat kalian yang merasa video ini bermanfaat buat kalian atau mungkin teman kalian, jangan lupa buat like dulu videonya dan juga share ke teman kamu yang membutuhkan ya. Jadi sepertinya cukup banyak di antara kalian yang masih kurang begitu paham sebenarnya kedokteran itu belajar tentang apa. Ya tentu aja mereka bakal jadi dokter kedepannya kan ya. Tapi intinya kedokteran itu adalah ilmu yang berkecimpung dalam lingkup pemeliharaan kesehatan, pencegahan, pengobatan, dan juga tata laksana penyakit manusia. Mereka itu mempelajari cara kerja tubuh manusia, kesetimbangannya, dan juga faktor-faktor yang dapat mengganggu fungsi dan kesetimbangan tersebut yang dinamakan penyakit tentu aja ya. Jadi dokter sendiri itu merupakan profesi yang berjasa dalam mencari cara mempertahankan dan juga mengembalikan ketidakseimbangan dan gangguan fungsi kesehatan ke kembali normal. Kita udah dapat gambaran secara umum yang namanya kedokteran itu ya. Nah sebenarnya kedokteran ini itu yang kalian kalau misalnya masuk perkuliahan S1 itu adalah kedokteran yang umum dan masih bisa lagi diambil spesialisasinya atau istilahnya jadi dokter spesialis. Yang kalau masalah dokter spesialis ini itu lingkupnya ada luas banget. Ini gue lingkupkan ada 12 spesialis yang bisa diambil yang mungkin sebenarnya lebih dari sekitar 12. Dan ini dari yang pertama adalah kedokteran penyakit dalam yang mereka ini fokusnya itu penyakit dalam organ dalam manusia. Lalu ada juga kedokteran anak, ini spesialisnya untuk pasien yang anak dan remaja. Kedokteran syaraf, ini kedokteran untuk seluruh sistem syaraf manusia. Lalu ada juga kedokteran obgyn, khususnya itu istilahnya kandungan dan ginekologi. Lalu juga ada bedah ya, ini spesialisnya untuk pengobatan bedah. Ada juga bedah saraf yang dalam hal ini beda sama bedah. Lalu ada juga kedokteran kulit dan kelamin, sifatnya untuk penyakit kulit dan kelamin. Jadi ini digabung spesialisasinya. Jadi masih ada lagi masalah kedokteran ini ya. Selanjutnya adalah kedokteran THT, telinga, hidung, dan tenggorokan, sesuai namanya fokusnya di situ. Lalu ada juga kedokteran mata, ini kedokterannya itu fokusnya untuk mata dan penglihatan. Lalu ada juga kedokteran jiwa, dalam hal ini punya nama lain psikiatri, yang ini tentu aja untuk kesehatan jiwa. Banyak irisan dengan seorang psikolog, cuman di sini psikiatri bisa memberikan obat karena mereka adalah dokter. Lalu ada juga anestesi, ini prosedurnya pembiusan, fokusnya mereka ada di sini. Lalu ada juga kedokteran forensik, jadi ini kedokteran yang memang fokusnya untuk penegakan hukum. Lalu mereka juga ada yang menjadi spesialis radiologi, ya tentu aja ini untuk alat diagnosa. Jadi dengan data-data radiologi ini mereka yang ahli dalam membaca. Lalu untuk profesi umum yang bisa dituju oleh lulusan kedokteran umum, tentu aja mereka bisa menjadi dokter umum. Jadi ini S1 lulus, ya jadi dokter umum. Dan untuk yang sifatnya ini dokter juga, jadi mereka butuh STR atau surat tanda registrasi dokter, tapi mereka tidak langsung berhubungan dengan manusia, itu adalah mereka bisa menjadi dokter perusahaan. Jadi ini dokternya itu untuk urusan perusahaan, sifatnya ya kadang mengobati, kadang administrasi, tapi sifatnya untuk perusahaan. Lalu mereka juga bisa mengambil spesialis tadi seperti yang sudah dijelaskan, itu ya dia kekhususan, jadi dia untuk penyakit khusus di organ tertentu atau pasien tertentu. Lalu ada juga dokter keluarga, jadi ini dokter keluarga ini ada yang ngambil spesialis, ada yang tidak ngambil spesialis, tapi intinya untuk menjadi dokter keluarga ini ada suatu kekhususan yang harus diambil, yang harus ditempuh untuk menjadi dokter keluarga. Tapi intinya kalau sampai ada orang yang membutuhkan dokter keluarga, berarti keluarganya bukan keluarga sembarangan. Lalu ada juga yang mereka tidak praktek langsung memegang pasien, itu mereka bisa menjadi administrator rumah sakit, karena yang memang yang namanya pengelola institusi kesehatan itu preferensial atau lebih diutamakan yang punya background
dokter ya, karena yang namanya dokter itu kan seperti modal dasar untuk membuat fasilitas kesehatan ya. Umum sekali mereka menjadi administrator, menjadi kepala departemen, atau bahkan direktur rumah sakitnya. Jadi udah dapat gambaran lingkup perkuliahan kedokteran, profesi umum, dan kita bisa masuk ke yang lebih menarik, yaitu kita mau masalah gaji. Tapi kalau kita mau masalah gaji, sekali lagi ini yang namanya perkuliahan itu adalah investasi, karena teman-teman itu harus ngeluarin uang dulu supaya bisa kuliah. Jadi nggak bisa kita ngelihat langsung masalah penghasilannya berapa tanpa kita tahu yang harus dikeluarkan untuk masuk ke situ itu seberapa besar. Jadi kita harus tahu biaya kuliahnya ya. Kalau masalah biaya kuliah kedokteran, semua orang wajar kalau namanya perkuliahan kedokteran itu mahalnya minta ampun. Istilahnya sultan ya, karena mereka ini kan banyak praktek. Selain itu prakteknya juga nggak sembarangan. Mereka prakteknya itu pakai orang mati. Itu bahkan yang tidak ambil spesialisasi bedah pun, itu mereka juga menggunakan kadaver ya. Jadi selain alat-alat yang mahal, yang mereka praktikum juga pakai alat yang memang ditempuh atau didapatkan dengan cara yang tidak mudah. Jadi ya emang wajar kalau mereka itu perkuliahannya itu mahal sekali, sultan. Jadi ini kalau masalah penggajian ini akan gue bagi jadi dua. Itu gaji per posisi senioritas dan juga gaji rata-rata per jurusannya ya. Nah kalau masalah senioritas atau per posisinya, itu emang rada istimewa untuk masalah kedokteran ini. Karena kalau ngomong masalah kedokteran, itu mereka kuliahnya itu nggak serta-merta ya. Kayak kuliah yang lain, jurusan lain tuh kuliah 4 tahun selesai, mereka dapat posisi tertentu. Nah kalau masalah kedokteran ini, itu mereka akan kuliah 4 tahun. Setelah itu mereka akan menjalani yang namanya koasistensi, supaya mereka mendapatkan gelar dokter. Jadi teman-teman nggak langsung, teman-teman akan koas dulu 1,5 sampai 2 tahun. Jadi totalnya bisa 6 tahun untuk mendapatkan gelar dokter. Dalam hal ini juga koas itu biarpun sudah menjadi seorang sarjana, tapi belum menjadi dokter, jadi gajinya itu masih belum ada. Istilahnya 0 rupiah ya untuk jadi koas itu. Dan setelah itu sesuai perundangan yang berlaku pun, ketika teman-teman sudah jadi dokter, teman-teman itu nggak bisa langsung bekerja, jadi harus internship dulu. Internship setahun ini untuk kedokteran itu gajinya hanya 3 sampai 4 juta selama setahun aja. Setelah itu teman-teman itu bisa dibilang dokter yang fungsional, yang bisa bekerja secara umum. Ini kalau teman-teman di dokter umum akan mengalami hal seperti ini. Jadi setelah itu baru bisa dibilang dokter umum setelah kurang lebih 7 tahun ya. Jadi cukup lama ya. Kalau di bidang perkuliahan lain, misalnya teknik, itu bisa 7 tahun itu sudah mau lulus dokter itu bisa. Jadi memang dokter ini memang prosesinya cukup lama, tapi ya memang nantinya akan cukup menarik ya kalau kita cek gaji dokter umum. Biarpun tidak tertutup kemungkinan mereka gajinya lebih bawah, tapi ini kita pakai range yang sangat umum. Itu gajinya ada di 10 sampai 20 juta. Bisa dibilang batas bawahnya itu sangat baik, batas atasnya sangat istimewa untuk sifatnya itu pekerjaan yang langsung bisa didapatkan. Jadi begitu lulus gaji segini, itu dasar yang sangat baik ya, bandingkan lulusan lain yang mungkin sampai S3 pun gajinya tidak sampai segini. Setelah itu pun teman-teman bisa ngambil perkuliahan spesialis. Dalam hal ini spesialis itu ditempuh 4 tahun atau lebih ya, karena tergantung spesialisasinya. Biasanya lebih lama itu bisa lebih baik lagi penghasilannya. Dan kalau masalah spesialis kedokteran ini, itu range-nya ada di 30 sampai 70 juta untuk dokter spesialis. Tentu aja studi yang cukup lama, bisa 11 sampai 12 tahun untuk bisa mencapai segini ya. Tapi nggak bisa dipungkiri angka 30 sampai 70 juta itu istimewa untuk standar saat ini pun ya. Jadi pada kasus ini pun ini adalah spesialis yang standar, itu angka segini itu standar. Kalau yang tidak standar atau istilahnya yang lebih hebat lagi itu adalah dokter spesialis yang tindakannya operatif atau bedah. Itu bedah itu ada banyak ya, tapi intinya mereka akan mengantongi lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Itu cukup hebat ya kalau kita ngomong. Biarpun perkuliahannya biasanya akan lebih melelahkan dan resikonya tentu aja lebih tinggi gitu, tapi kalau kita mau objektif emang yang diterima itu istimewa. Lalu kita selanjutnya akan ngomong masalah gaji rata-rata kedokteran. Ya kalau kita ngomong piramida, tentu aja yang dokter spesialis itu nggak banyak. Yang dokter umum tentu aja yang paling banyak. Itu pun juga banyak yang di bawah standar, karena masalah kedokteran ini kan kadang ditempatkan juga, kadang memilih daerah yang jauh, jadi gajinya juga ada yang rendah sekali, ada juga yang tinggi sekali. Tapi kalau masalah gaji rata-rata kedokteran ini, kita ngomong yang diacu saja, itu referensi dari ID atau organisasi profesi yang paling besar untuk kedokteran ini, yaitu adalah gajinya angkanya di 12,5 juta. Ya kalau kita mengaccount nilai dokter spesialis, tentu aja angka 12,5 juta ini tidak besar sebagai
faktor rata-rata yang masih masuk 12,5 juta ini ya. Sehingga kalau kita ngelihat ya, dari perkuliahan yang memang mahal sekali, terus yang lama sekali, tapi kalau kita ngomong penghasilan mereka itu di atas batas kemakmuran yang baik ya, istimewa kan masalah gajinya ini. Bahkan orang yang bekerja bertahun-tahun aja belum tentu kalau bukan seorang dokter mendapatkan angka sebesar ini. Sedangkan mereka ini seperti kalau mau sukses harus dokter spesialis. Ya itu adalah suatu bentuk modal yang harus dibayar, modal berupa uang dan waktu. Garis kemakmuran yang dituju itu udah jelas, nggak seperti orang-orang yang bahkan bisa kuliah di luar negeri atau kuliah mahal-mahal tapi tidak tergaransi itu ya untuk masalah penghasilannya baik atau tidak. Sedangkan kedokteran ini udah ada baseline yang cukup jelas ya, jadi gajinya ya baik lah. Nah selanjutnya kita ngomong masalah kebahagiaan. Jadi kebahagiaan ini harus kita nilai kenapa, karena ada nih orang-orang yang gajinya itu besar tapi mereka stres, kayak mereka tuh kerjanya males-malesan, mereka nggak semangat karena ya ada satu dan lain hal yang bikin mereka nggak ingin kerja keesokan harinya. Tapi di sisi lain ada orang yang gajinya kecil tapi kok kayaknya kok betah banget, kayak nggak usah kemana-mana, yang penting gua kerja di sini ya nggak apa-apa lah, yang penting gua kerja. Nah itu semua faktornya itu dari kebahagiaannya. Jadi kebahagiaan pun akan gue bagi jadi dua sesuai acuan dari pay scale, yaitu kebermaknaan atau meaningfulness dan juga kepuasan atau satisfaction-nya. Nah kebermaknaan dari lulusan kedokteran ini itu ya udah pasti kita acu ada banyak ya. Yang pertama dokter umum. Ditanya secara umum semua orang akan lalui adalah jadi dokter umum kalau ngambil kedokteran. Itu nilai kebermaknaan dari dokter umum sendiri itu sudah sangat baik ya. Angkanya itu di 90. Itu pun masalah kebermaknaan dokter umum ini kan didapatkan dari ucapan terima kasih dan rasanya mereka melihat perkembangan yang didapatkan dari orang yang masuk ruangan mereka lama-kelamaan sembuh. Itu belum yang melakukan tindakan ya. Yang lainnya itu ada dokter bedah. Dokter bedah itu yang operatif tentu aja, itu bisa membuat orang yang harusnya tidak sembuh jadi sembuh. Istilahnya kalau sampai perlu dibedah itu udah nggak main-main kondisinya. Tapi dengan peran dokter bedah ini mereka bisa sembuh. Rasa kebermaknaannya itu pasti akan lebih hebat lagi. Nah dokter bedah ini angkanya ada di 96. Nilai kebermaknaan yang sangat baik bisa dibilang. Dan kalau masalah kedokteran ini ya, kepuasannya tentu aja nggak akan jauh ya. Karena kalau masalah kepuasan ini kan akan sangat mengacu dari permaknaan dan juga penghasilan. Nah kalau masalah dokter umum ini kepuasannya itu angkanya dari 78. Karena kenyataannya sekarang banyak sekali dokter umum yang kayak bertanya-tanya, ya gua suksesnya kapan? Gua kayaknya kapan? Gua kuliahnya lama, kok enggak kaya-kaya? Hal-hal seperti itu tuh masih sering ditemui biarpun penghasilan mereka itu masih di atas batas kemakmuran atau ya istilahnya nggak bisa dibilang miskin lah jadi dokter umum itu. Tapi kenyataannya kan memang kuliahnya mereka lama, biarpun mereka kerja tuh seneng tapi ada yang dipikir. Jadi angkanya 78 ya memang sebenarnya masih baik. Cuman kalau mau lebih baik lagi ya silahkan ambil spesialis. Dalam hal ini yang gua ambil adalah dokter bedah yang penghasilannya itu memang luar biasa besar ya, range-nya itu istimewa sekali. Itu kalau masalah skor kepuasan itu angkanya di 83, ya tentu aja ini lebih baik dari dokter umum, tapi secara umum ya ini memang baik untuk kepuasan kedokteran ini. Sehingga kalau kita ngelihat ya masalah kebermaknaan yang sangat baik, dari orang sakit jadi sembuh, sangat bermakna kan dokter ini kerjaannya, dan kepuasannya juga masih bisa terbilang baik. Makanya nilai kebahagiaan kedokteran ini angkanya ada di 9,5. Bisa dibilang nih bahagianya tuh hampir sempurna, biarpun ya ada kekurangan tentu aja ya. Selanjutnya kita akan bahas masalah penyerapan. Penyerapan tuh kenapa harus kita bahas ya? Karena ada sih cerita jurusan orang-orang yang katanya kerja itu kalau jadi lulusan jurusan ini kerjanya katanya gajinya gede loh. Katanya kalau kerja tuh happy loh, kamu dipandang loh jadi lulusan sini. Tapi kenyataannya waktu mereka lulus, sehingga mereka nggak cerita, cari kerja ini susah banget. Nah, kalau masalah pencarian kerja atau penyerapan ini perlu kita bahas. Pertama, kita lihat masa depannya atau outlook pertumbuhan per tahun dari lulusan jurusan ini, yang dalam hal ini khususnya dokter umum ya. Nah kalau masalah dokter umum ini pertumbuhan per tahunnya itu angkanya ada di 5%. Biarpun kita udah melalui COVID, tapi yang namanya dokter umum ini pertumbuhannya ya emang begini-begini saja. Ada, tapi nggak besar. Karena manusia juga kesininya juga keluarga berencana juga kan ya. Dokter dari dulu juga udah banyak, dan memang manusia juga banyak, nambah. Cuman ya rata-rata lah, nggak akan tiba-tiba kebutuhan dokter jadi banyak. Misalnya Gen Z itu lebih mudah sakit, jadi lebih banyak dokter, nggak juga. Ya masih standar aja rata-rata. Lalu di sini kita cek ya di masa depannya. Lalu gimana dengan masa sekarangnya? Ya kalau masalah masa sekarang kita akan cek dengan pengangguran. Nah kalau masalah pengangguran ini itu angkanya ada di
di 0,7% bisa dibilang ya. Orang yang mau jadi dokter itu banyak, tapi yang jadi dokter beneran tuh nggak banyak. Sepertinya memang jumlahnya masih seimbang dengan kebutuhannya, sehingga memang nggak ada sifatnya oversupply dari lulusan dokter ini. Dan itu membuat kalau seorang dokter itu menganggur, itu menjadi pilihan mereka sendiri untuk menganggur, bukan karena mereka nggak dapat kerjaan. Lalu di sini selanjutnya kita akan cek aja dengan lowongannya gimana. Jadi untuk lowongan dokter umum, secara kita search di website lowongan kerja, emang rada aneh juga ya kamu cari lowongan kerja dokter itu, tapi kenyataannya ada, angkanya di 300. Memang jumlah yang kurang, tapi kalau kita ngomong dokter ini, biasanya lowongan dia itu di open untuk kalangan yang khusus mereka. Jadi bukan open, bener-bener open seperti di website lowongan kerja gitu. Jadi dengan jumlah yang kurang ini pun masih bisa dibilang aman ya, karena ini yang open segini, gimana yang nggak open. Jadi akan sangat wajar kalau mereka penganggurannya itu sangat rendah, biarpun lowongan terbukanya nggak banyak ya, karena ada lowongan tidak terbuka. Nah, ini kita udah dapat gambaran mereka bisa diterima atau tidak, dan kelihatannya sangat diterima ya. Tapi itu masih muncul pertanyaan, oke, di mana sih mereka bekerja? Ini sudah ada gambaran buat teman-teman mereka kerja di mana. Yang pertama tentu aja di rumah sakit ya, mereka bekerja di rumah sakit sangat wajar. Lalu mereka juga bisa kerja di klinik ya, karena mereka kerja di klinik ini yang biarpun skalanya lebih kecil, kadang mereka lebih tenang, atau mungkin mereka juga buka klinik sendiri, itu masih mungkin sekali ya. Di sisi lain mereka juga bisa bekerja sebagai peneliti di kampus, khususnya yang ambil spesialisasi patologi klinis, itu mereka kerjanya akan banyak di kampus ya. Lalu di sisi lain itu udah dapat gambaran ya, memang mereka kerjanya bakal di situ-situ aja ya. Kita akan selanjutnya membahas sisi lain yang khusus terkait peluang berdasarkan penggajian, atau istilahnya kita ngomong peluang spesialisasi yang gajinya lebih bagus itu apa saja. Jadi dari banyak sekali spesialisasi yang tadi gue sebutkan, mereka bisa pertama ngambil kedokteran keluarga. Sebenarnya ini bukan program spesialis yang formal, tapi kalau kita mau spesialisasi yang mengambil kedokteran keluarga ini, itu memang baik sekali ya untuk masalah penggajian. Tapi kalau masalah kedokteran keluarga itu memang ada yang membuka program spesialis, biarpun menjadi dokter keluarga itu tidak harus spesialis, asal punya link dan juga keahlian yang dibutuhkan ya. Lalu ada juga kedokteran bedah dan family bedah lainnya ya. Bedah operatif itu baik, lalu yang secara umum juga anestesi, itu wajar banget kalau emang gajinya besar. Ini sifatnya prosedur pembiusan karena mereka ini tandeman atau istilahnya back to back-nya orang kedokteran bedah ya, untuk gajinya juga tentu aja akan baik. Lalu kedokteran obgyn atau istilahnya kandungan ini ya tentu saja akan wajar kalau mereka gajinya besar, karena ya tindakannya sangat berisiko dan orang yang masuk sini pasti memilih untuk membayar dibandingkan orang yang masuk ke bidan ya. Sehingga kalau aku ngomong nih, jurusan ini itu variasinya memang cukup terbatas, tapi tempat kerja mereka itu kan oke sekali ya. Tempat kerja yang istilahnya kamu kalau di situ itu ya bisa kerja, karena memang selama masih ada orang sakit kamu akan masih tetap bekerja. Jadi bisa dibilang variasi industrinya itu memang baik. Dan kalau kita ngelihat dari awal tadi, pertumbuhannya itu rata-rata nggak besar tapi juga kecil. Lalu lowongannya memang yang terbuka itu kurang, dan juga penganggurannya memang orang yang menjadi dokter itu kalau sampai menganggur itu ya pilihan mereka sendiri. Dan variasi industrinya ya memang bisa dibilang baik ya, karena memang tempat kerja mereka itu memang tempat kerja yang selalu membayar, selalu memberi pekerjaan. Maka nilai penyerapan dari lulusan kedokteran ini angkanya ada di 8,3. Bisa dibilang terserapnya itu terserap baik ya. Lalu selanjutnya adalah kemudahan, istilahnya ya seberapa mudah sih jurusan ini, yang akan gue bagi jadi dua. Intinya seberapa mudah kamu kuliah di sini dari awal kamu masuk sampai lulus, dan juga setelah kamu lulus itu seberapa gampang kamu bisa pakai ilmunya di dunia nyata tanpa kamu harus menjadi seorang dokter. Nah, di sini yang pertama kita bahas itu adalah beban studinya atau seberapa mudah kamu kuliah di sini. Nah, kalau jurusan kedokteran ini itu ada di urutan ke-29. Jadi kalau masalah urutan ini tetangganya ada di matematika ke-27 dan juga filsafat di 31. Sehingga kalau kita ngomong nih, sebenarnya kedokteran ini memang lebih sulit dari filsafat. Cuman dibandingkan teknik, memang teknik itu lebih jelimet, lebih ribet ya. Sehingga memang jurusan kedokteran ini biarpun dengan prestis yang cukup besar, dengan passing grade yang sangat tinggi, tapi memang perkuliahannya nggak bisa dibilang sangat sulit ya.
Tapi memang nggak bisa dibilang mudah juga, karena ini memang termasuk jurusan yang sulit, karena dia urutannya itu tanggaan sama matematika gitu ya. Sudah ada gambaran mereka ini kuliahnya emang sulit. Jurusannya ini penerimaan di masyarakatnya baik ya, karena orang medis kerja di rumah sakit. Tapi kalau harus men-state mau bekerja tanpa praktek di rumah sakit itu mereka kira-kira jadi apa? Itu yang pertama, mereka bisa jadi dosen, ya mereka ngajar di kampus, jadi akademisi, jadi peneliti, tapi minimal harus S2 atau S3. Lalu itu mereka bisa jadi PNS. Jadi PNS ini khususnya di Kementerian Kesehatan ya. Mereka bisa di pemerintah daerah juga, di rumah sakit atau klinik daerah itu bisa praktek, tapi mereka bisa jadi administrasi rumah sakit itu bisa. Dan mereka juga bisa loh kerja di kantoran, itu bekerja di kantoran itu bisa. Lalu pengusaha juga bisa, karena mereka ini kuliahnya kan susah ya. Kalau kuliahnya susah biasanya orangnya vibe-nya juga bagus, apalagi yang emang passion di sini itu orangnya biasanya cukup baik lah secara mentality dan secara kekuatan berpikir, jadi bisa jadi pengusaha. Lalu mereka juga bisa menjadi penyuluh kesehatan, jadi ini bisa jadi agen pemerintah atau sifatnya menyuruh untuk dihat ya. Orang dari jurusan ini bisa banget. Nah, kalau kita ngelihat dari awal tadi, masalah kuliahnya ini kan emang bisa dibilang sulit ya. Bisa dibilang kalau dokter gigi itu nggak sesulit ini, dan fleksibilitasnya emang sedang-sedang aja. Makanya kalau kita harus memberikan nilai jurusan kedokteran ini, itu mereka dapat angka di 7,5. Bisa dibilang ya cukup mudah. Nggak mudah banget, tapi ya cukup mudah aja. Nah, selanjutnya kita akan bahas masalah keberlanjutan. Kalau masalah keberlanjutan ini, itu intinya seberapa aman di masa depan. Seberapa aman di masa depan itu ya, yang pertama, seberapa mudah kamu mencari pekerjaan yang aman atau stabil. Dan juga kita nggak bisa melupakan yang kedua, ada gelombang otomasi, di mana pasti ada pekerjaan-pekerjaan yang kedepannya digantikan oleh robot. Dalam hal ini kita mulai aja langsung ke yang seberapa mudah mencari pekerjaan yang aman, stabilitas kerjanya. Nah, kalau masalah stabilitas kerja ini, kita bisa sepakat ya, para pekerja medis yang praktek itu memang mereka itu bekerja di tempat kerja yang selalu memberikan pekerjaan. Jadi jasa mereka selalu dibutuhkan masyarakat. Jadi bisa dibilang ya memang stabilitas kerjanya aman ya. Posisi mereka menganggur juga mungkin, tapi ya kebanyakan ya mereka nganggur karena resign, bukan karena tempat kerja mereka tutup. Jadi masih cukup aman. Selanjutnya kita akan bahas yang lebih masa depan lagi, yaitu kemungkinan mereka digantikan oleh robot. Nah, kalau kemungkinan digantikan robotnya dokter umum, ini sebagai dokter yang istilahnya sebesar-besarnya itu ya sebesar-besarnya otomasi dokter umum. Karena ya bagaimana kita tahu, dokter umum itu kita pakai Alodoc aja kan sebenarnya bisa ya, triase awal ya, prevensi atau pengobatan awal tuh bisa pakai aplikasi yang itu bisa banget. Nanti kedepannya ada natural language processing yang lama-lama bisa membuat analytical sendiri, bisa menjawab triase awal yang dilakukan untuk dokter umum tanpa tindakan gitu ya. Tapi dokter umum sendiri itu kan sebenarnya nggak cuma sifatnya memberikan petunjuk atau diagnosa tanpa sentuhan fisik gitu. Dalam hal ini kemungkinan otomasi dokter umum itu memang ada, angkanya ada di 5%. Bisa dibilang masih sulit, tapi ada ya. Dan kalau yang ambil spesialisasi, ini gua ambil aja langsung dokter bedah sebagai yang sangat sulit ya, sebagai istilahnya yang sangat prospektif, sangat prestisius, masalah penggajian juga baik. Dokter bedah sendiri masalah kemungkinan digantikan robotnya itu angkanya di 2%. Jadi ini memang dokter umum sampai spesialisasinya itu termasuk kemungkinan digantikan otomasinya itu sulit ya. Biarpun sekali lagi itu nggak mustahil di masa depan. Dan kalau kita ngomong dari awal, keamanan kerja mereka itu kan emang aman ya, karena tempat kerja mereka yang nature-nya emang aman. Dan kemungkinan digantikan robotnya itu sulit. Sehingga kalau kita harus memberikan nilai keberlanjutan untuk kedokteran, jurusan kedokteran ini, itu angkanya ada di 9,5. Bisa dibilang keberlanjutan jurusan ini tuh hampir sempurna ya. Dan kita udah sampai di penghujung video ini. Kalau kita ngomong masalah kedokteran ini, nilainya berapa? Itu kita bisa lihat dari awal, dari penggajian sampai keberlanjutan. Itu nilainya udah keluar semua. Kalau teman-teman pengen tahu masalah nilai akhirnya, tinggal dirata-ratakan aja. Itu nilainya ada di 8,6. Dan nilai 8,6 ini dibandingkan jurusan lain yang ada, itu nilai huruf jurusan kedokteran ini ada di huruf S. Ya, kita lihat aja angkanya udah di atas 8,5 gitu. Jadi ya wajar banget kalau nilainya ini ada di huruf S. Oke, jadi review ini gue cukupkan. Kalau masih ada pertanyaan jangan malu-malu tulis di komentar. Kalau kamu merasa cocok dengan isi dari video ini, jangan lupa buat kamu like, share video ini, dan juga subscribe channel ini. Buat kamu yang merasa video ini nggak sejalan dengan pikiranmu, atau bahkan merasa video ini ofensif buat kamu, dislike aja, gue nggak apa-apa. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Dan see you in the next video. Bye-bye.